Kita lanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin, masih di bab yang sama, bab banyaknya jalan kebaikan. Banyaknya jalan kebaikan, dan kita sudah masuk di hadis yang ke-131. Hadis yang ke-131. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdu al-muslim, idza tawaddaa al-'abdu al-muslim aw al-mu'min." Jika seorang muslim atau mukmin berwudu. Jadi sebelum kita lanjutkan, kita bahas sedikit tentang wudu. Wudu ini adalah termasuk salah satu syarat sahnya salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullah salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadas sampai dia berwudu. Berkaitan tentang wudu, yang biasa kita lakukan adalah tiga kali, kecuali mengusap kepala, ini hanya satu kali. Yang kita lakukan mencuci atau membasuh anggota wudu 3 kali itu adalah sunnah. Yang wajib hanyalah 1 kali. Kita bicara wajib dan sunnah. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, Ibnu Abbas menceritakan tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwudu sekali-sekali. Abdullah bin Zaid juga pernah meriwayatkan tawaddu'a marrataini. Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu, membasuh anggota wudunya 2 kali. Ini menunjukkan bahwa wajibnya ini 1 kali, 2 dan 3 adalah sunnah. Sedangkan untuk anggota wudu yang wajib ia hanya 4, sebagaimana dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum, wajah yang pertama, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tangan sampai siku, wamsahu biru'usikum, dan usap kepala 3, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kemudian membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Ini yang wajib 4 ini. Selain itu adalah sunnah, seperti berkumur, istinsyak, istinthar, ini termasuk dari sunnah. Itu tentang wudu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Faghasala wajhahu." Kemudian orang yang berwudu ini membasuh mukanya, wajahnya. "Kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainihi ma'al ma'." Maka keluarlah setiap dosa yang dia lakukan oleh kedua matanya bersama dengan jatuhnya air, au ma'a akhiri qatril ma', atau bersama-sama dengan tetesan air yang terakhir. Fa idza ghassala yadayhi, dan apabila seorang yang berwudu membasuh tangannya, kharaja min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma'. Maka ketika seorang yang berwudu ini membasuh tangannya, keluarlah dari tangannya setiap dosa yang dilakukan oleh kedua tangannya, berjatuhan bersamaan air yang menetes sampai di tetesan air terakhir. Fa idza ghasala rijlahi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruju naqiyan minadz dzunub. Jika yang berwudu ini membasuh kedua kakinya, maka keluarlah dosa-dosa yang diperbuat oleh kedua kakinya karena digunakan berjalan pada jalan yang tidak benar, bersama dengan jatuhnya air sampai dengan tetesan air terakhir, sehingga orang yang berwudu ini bersih dari dosa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu ini mensucikan atau menyucikan 4 anggota tubuh, wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki. Di samping fisik, wudu ini juga mensucikan ruhiyah kita. Jadi selain mensucikan anggota tubuh kita,
Ketika kita mau sholat, maka ini juga mensucikan ruhiyah kita. Dan ini seharusnya kita sebagai seorang muslim, ini yang dijadikan patokan, yang dijadikan motivasi utama. Selain untuk sholat, selain untuk mensucikan kita dari hadas, jadi patokan pertama, semangat kita, motivasi kita untuk berwudu, ini yang harus dijadikan patokan utamanya, motivasi utamanya. Kenapa? Untuk membersihkan diri dari segala dosa. Membersihkan diri dari segala dosa, bukan hanya sekedar rutinitas berwudu, enggak. Tapi motivasi kita yang utama adalah ingin membersihkan diri dari dosa. Tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika membasuh wajah kita, maka keluarlah dosa-dosa dari mata kita. Disebutkan mata, kata para ulama, karena memang dosa yang banyak juga itu bersumber dari mata. Kita melek saja kita sudah banyak dosa ketika kita keluar melihat aurat, melihat maksiat. Maka dosa disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika kita membasuh wajah kita, maka keluarlah dosa-dosa dari lisan kita, dari hidung kita. Ini keluar, berjatuhan bersamaan air yang menetes sampai pada tetesan yang terakhir. Begitu juga dosa tangan kita. Ketika kita membasuh kedua tangan kita, maka dosa-dosa itu berguguran juga bersamaan tetesan air yang menetes dari anggota tubuh kita, dari anggota wudhu kita, tangan kita. Dosa mungkin kita membuat status yang tidak pantas, atau menchatting seseorang yang tidak pantas, dan seterusnya. Tangan ini banyak dosanya juga, maka dengan berwudhu maka akan berjatuhan, berguguran dosa-dosanya. Begitu juga ketika kita membasuh kaki kita, maka dosa-dosa dari kaki kita ikut berjatuhan, berguguran bersama air wudhu yang kita basuhkan ke atas kaki kita. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan wudhu ini, maka Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah di akhir ayat yang ke-6, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah mensyariatkan wudhu ini tidak ingin menyulitkan kalian, tidak ingin membuat kita susah, sulit. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Allah hendak membersihkan kalian. Membersihkan ini membersihkan dari dosa-dosa. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya bagi kita dan agar kita bersyukur. Maka disyariatkan wudu. Jadi wudu itu disyariatkan agar kita ini bersih, dibersihkan dari dosa-dosa. Yaitu ya bersih fisiknya juga, bersih ruhnya juga. Jadi ketika berwudu, maka kita semua jamaah yang hadir yang mendengarkan hadis ini menghadirkan dalam hati kita. Ketika kita mau wudu, jangan asal wudu saja, enggak, tapi kita hadirkan dalam hati kita, saya mau berwudu agar dosa-dosa saya ikut berguguran. Bukan hanya sekedar wudu, tapi dihadirkan dalam hati. Dihadirkan dalam hati, niatkan dalam hati, saya berwudu selain untuk salat, ingin terampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk wudu ini di akhirat menjadi tanda bagi umat Islam. Ketika sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, nanti engkau bagaimana caranya mengetahui sedangkan banyak umat manusia di padang mahsyar di akhirat? Triliunan manusia, lalu bagaimana engkau mengetahui itu adalah umatmu?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjalatun fi khaili duhmin buhmin ala ya'rifu khailah?" Bagaimana pendapatmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang memiliki kuda yang putih pada bagian kepala dan kakinya. Kuda yang putih kepala dan kakinya ini berada di sekumpulan kuda yang hitam legam. Apakah dia akan bisa mengenali kuda-kudanya? Ya pasti bisa. Pokoknya kuda yang putih kepala dan kakinya itu kuda saya. Yang lainnya hitam semua.
maka mudah mengenalinya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina minal wudu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya mereka umatku akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih bersinar pada bagian wajah, tangan dan kakinya karena wudu. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengenal umatnya dari bekas wudu, akan bercahaya nanti di padang mahsyar. Kemudian yang terakhir, wudu ini diwajibkan bagi kita untuk sholat saja. Selain itu tidak wajib. Jadi wajib untuk sholat saja. Selain itu dianjurkan. Kapan kita disunnahkan? Kapan kita dianjurkan untuk berwudu? Yang pertama, ketika akan berzikir, termasuk di dalamnya ketika membaca Al-Quran. Dianjurkan. Bagaimana Ustaz kalau saya tidak berwudu? Zikirnya tetap sah. Bacaan Al-Qur'annya tetap boleh. Membaca Al-Qur'an, berzikir dalam keadaan berhadas, ini diperbolehkan. Kita tidak bahas di pertemuan kali ini. Jadi ketika hendak berzikir, kita dianjurkan untuk berwudu. Kemudian yang kedua, ketika kita akan tidur. Ketika kita akan tidur, disunnahkan kita tidur dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, disunnahkan, dianjurkan ketika akan mengulangi berhubungan intim dengan istri. Jadi ketika seorang suami sudah jima dengan istrinya, kemudian ingin mengulangi yang kedua kalinya, maka disunnahkan untuk berwudu. Di sela-selanya itu untuk berwudu ketika akan mau ronde kedua ya. Ini disunnahkan untuk berwudu. Kemudian yang keempat, seorang yang junub ketika dia akan makan atau ketika dia ingin tidur, maka disunnahkan untuk berwudu. Idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanam tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ketika seorang, misalkan ada orang yang dalam keadaan junub, kemudian dia ingin makan, maka ini disunnahkan untuk berwudu. Mungkin ada seorang suami istri berhubungan di waktu Isya, setelah Isya, kemudian jam 8 atau jam 9 mau makan, ini disunnahkan untuk berwudu. Atau ketika dia akan tidur, ketika dalam keadaan junub, maka ini disunnahkan untuk berwudu. Wajib mandi nanti ketika mau sholat subuh. Ini boleh mengakhirkan mandi junubnya, tapi disunnahkan ketika dia ingin makan atau ketika dia ingin tidur. Kemudian yang kelima, disunnahkan, dianjurkan kita wudu di dalam mandi junub kita. Sebagaimana yang sudah dijelaskan tentang tata cara mandi junub yang bercampur dengan sunnah di situ, yaitu ada wudunya di dalam mandi junub. Kemudian yang keenam, disunnahkan, dianjurkan setiap akan sholat meskipun wudunya belum batal. Ini disunnahkan, dianjurkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laula an asyqa ala ummati la martahum bi wudu'in inda kulli shalah." Misalkan ada seorang jamaah di masjid ini salat maghrib berjamaah di masjid. Kemudian dia duduk-duduk di depan. Ketika adzan Isya, dia berwudu lagi, padahal wudunya belum batal. Ini dianjurkan, disunnahkan. Ustaz, bagaimana kalau saya tidak wudu? Ya, tetap sah, salatnya sah. Tapi ini hanya anjuran atau sunnah untuk berwudu setiap akan salat. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu disunnahkan kita untuk senantiasa menjaga kesucian kita. Artinya setiap kita batal wudu, kita wudu lagi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min. Tidak ada yang terus menjaga wudunya kecuali dia seorang mukmin yang sejati. Jadi saya temui beberapa orang yang memang senantiasa menjaga wudunya. Habis dari kamar mandi pipis, wudu. Habis buang air besar, wudu. Intinya dia terjaga wudunya. Dia senantiasa dalam keadaan suci dari hadatsnya. Itu beberapa hal yang berkaitan tentang kapan dianjurkan kita berwudu atau waktu-waktu yang disunnahkan untuk berwudu. Intinya para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita wudu, maka dosa-dosa kita akan berguguran, berjatuhan bersama menetesnya air dari anggota wudu kita. Maka niatkan atau hadirkan di dalam hati kita ketika wudu, selain untuk bersuci, kita ingin dosa-dosa kita
diampuni juga. Mudah-mudahan wudhu yang kita lakukan 5 kali sehari minimal ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita yang bertumpuk-tumpuk ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.